Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya untuk percintaan kamu di bulan Januari. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya seperti apa energi percintaan kamu. Kita lihat apa yang kita dapat dan ini bisa kebolak-balik energinya ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sagittarius. Oke, di sini ada retreat. It's time to connect from the world. Oke, mungkin saat ini kamu dengan pasangan lagi sedang ada jarak ya, atau mengambil jeda. Yes, ada deception di sini. Wow, ya ada engagement. Ya, engagement ini menandakan bahwa seseorang ini, orang yang dealing dengan kamu ini mungkin ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Wah, ada pernikahan di sini. Wow, bagus ini ya, kartu yang sangat bagus buat kamu, bahwa seseorang ini yang sebelumnya mungkin munafik ya, karena ada deception yang dimana sebelumnya ya, aku bicara tentang sebelumnya bahwa retreat. Sebelumnya ini orang ini banyak problem ya. Maksudnya banyak problem ini ada beberapa di antara kamu, mungkin pasangan kamu ini semacam banyak nipunya, banyak manipulatifnya, nggak jujur gitu ya. Atau bahkan dulu dia meninggalkan kamu atau berpisah dengan kamu itu ada orang ketiga gitu ya. Bisa seperti itu, tapi bisa juga dulu saat dia menjauh dari kamu atau pergi dari kamu, itu saat bertengkar itu dia tidak mau menurunkan ego ya, yang dimana ketika terjadi pertengkaran harus menyelesaikan masalah atau problem dalam kenapa hal itu bisa terjadi ya, pertengkaran itu kan pasti ada konflik, problem apa gitu. Nah, seharusnya kan masalahnya yang diselesaikan, tapi ini hubungannya yang diselesaikan. Jadi kayak lebih seolah-olah bersikap tidak peduli sama kamu. Ya udah, kamu mau pergi, mau putus, ya udah putus aja istilahnya kayak gitu. Nah, setelah putus mungkin yang dia tunjukkan ke kamu itu seolah-olah dia bahagia, happy, bahkan mungkin dia udah gandeng orang baru ya, katakanlah punya new love gitu ya, cinta baru gitu ya. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa kamu itu nggak penting dalam hidupnya dia, atau kayak dia bisa gitu loh tanpa kamu gitu. Bahkan mungkin kamu juga berpikir, kok cepat kali ya orang ini move on dari aku istilahnya kayak gitu. Padahal itu nggak seperti itu ya. Itu hanya untuk muka dia gitu ya, untuk ya biar dia nggak terlihat sebucin itu gitu ya. Orangnya egonya masih tinggi, gengsinya tinggi istilahnya gitu. Namun setelah terjadi perpisahan dengan kamu, mungkin ada hal-hal yang merubah dia ya, kayak topeng-topeng dia, diri dia yang selalu tidak jujur itu kayak dipush untuk meminta jujur untuk menjadi dirinya sendiri seperti itu. Makanya orang ini tuh kayak pengen kembali sama kamu gitu ya. Karena sebenarnya dia memang dari awal tuh udah cinta sama kamu, sayangnya tuh dengan kamu gitu. Tapi dia mencoba untuk tidak mengakui perasaan dia sendiri gitu. Dia lebih memenangkan egonya atau gengsinya dibandingkan mendahulukan perasaan dia yang sebenarnya gitu. Jadi kayak lebih ke perasaan dia itu kayak nggak penting gitu, kayak nggak didahulukan gitu. Yang didahulukan tuh mukanya dia gitu, karena menurut dia itu ya itu harga diri gitu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Nggak bisa bedakan antara harga diri yang benar-benar harga diri dengan ego, itu dia nggak bisa gitu ya. Karena kalau di dalam relationship itu, kalau orang benar-benar cinta ya, itu tidak ada kaitannya dengan hal itu gitu ya. Perasaan itu nggak ada yang salah gitu ya. Kalau ingin mengakui ya udah akui aja gitu loh, nggak perlu menunjuk seperti itu gitu, bahwa oke, gini gitu, nggak perlu seperti itu gitu ya. Makanya orang ini kalau dia bersikap seperti itu berarti kan nggak jujur dia. Dengan dirinya saja dia nggak jujur, dengan orang lain aja dia juga nggak jujur gitu loh ya.
banyak false-nya, palsu gitu ya, orang palsu bisa dibilang kayak gitu, fake gitu ya. Dan sekarang orang ini pengen kembali lagi setelah retreat ya, setelah banyak perenungan, setelah dia menarik diri gitu ya, atau banyak hal yang dia renungi lah istilahnya kayak gitu ya, melalui koneksi kamu dan dia pengen kembali di sini menjadi orang baru ya, atau kayak cinta baru, yang dimana cinta baru ini dia bukan dia yang dulu ya, dia sudah menjadi orang yang baru gitu ya. Atau cara nge-treat dia ke kamu itu nggak sama lagi gitu, karena di sini ada yang judgment ya. Orang ini bener-bener pengen memperbaiki hubungan ya, dan ini ada level komitmen gitu ya, naik level ya, hubungan ini naik level ya. Jadi nggak hanya orangnya semakin baik, tapi hubungannya juga baik gitu ya, karena kualitas hubungan itu dari kualitas orangnya. Kalau orangnya berkualitas, hubungannya pasti akan berkualitas juga gitu loh ya, bisa bertahan jangka panjang. Makanya di sini juga ada wedding, orang ini ingin menua bersama kamu gitu ya. Setelah terjadinya retreat atau kemunduran di dalam hubungan kamu, banyak hal yang terjadi kan, banyak perubahan, nggak hanya kamu tapi dia juga gitu. Makanya setelah menyadari hal itu, nah dia naik level, kesadaran dia naik level, makanya di sini juga hubungan kalian akan naik level juga gitu, atau lebih baik gitu, atau lebih berkomitmen lah istilahnya seperti itu gitu. Dan kita lihat di sini klarifikasi dari kartu tarotnya ya. Tuh ya, ada masa penundaan, perenungan, menunggu di sini ya, masa jeda di sini ya. Udah cukup lama orang ini sepertinya berpikir ya, karena King of Swords ini juga orang yang orang yang logis gitu ya, menggunakan logikanya dibanding perasaan ya. Makanya tadi aku juga bilang orang ini ngedepankan ego, gengsi gitu loh dibanding perasaannya ya. Dia tidak menunjukkan emosinya gitu loh, tapi ngedepankan egonya gitu ya. Makanya ketika kamu dengan dia terjadi kemunduran di dalam hubungan ini, ya udah gitu loh ya, dia nggak effort, nggak apa gitu, diam doang gitu, ya udah mau pergi aja, toh aku bisa cari yang ini gitu ya. Tapi ternyata di sini ada energi Empress ya, yang dimana kamu tetap yang terbaik di sini di Empress ya gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya, ini mungkin energi sebelumnya yang dia ini terlalu terburu-buru ya dalam mengambil sebuah keputusan, atau mungkin orang ini masih kayak aku bilang tadi ya, impulsif gitu ya, masih kekanak-kanakan gitu ya, masih ngedepankan ego dia, gengsi dia ya. Atau yang seperti yang bilang tadi juga ada kaitannya orang tiga ya, orang ini masih mencelok sana mencelok sini gitu ya, masih belum menetap gitu ya, belum yakin gitu. Nah ya kan, di sini juga ada Five of Swords yang dimana memang ada beberapa ini manipulatif ya, ada kaitannya dengan orang ketiga. Jadi kayak ada kehadiran orang ketiga ya, yang seperti yang tadi kayak orang menclok sana menclok sini gitu ya, orang yang selingkuh gitu ya. Tapi ada juga yang enggak, yang di sini memang ada pertengkaran sebelumnya antara kamu dengan dia, dan ketika kamu menghindar atau memilih untuk menjauh pergi gitu, karena mungkin kamu menyerah ya, lelah dengan egonya dia gitu, kamu harus banyak mengalah, atau kamu harus banyak bertoleransi ya, padahal itu bukan kesalahan kamu, tapi mungkin kamu disalahkan, bisa juga seperti itu ya. Makanya kamu kayak memilih untuk mundur, karena kamu juga udah lelah, udah capek menghadapi dia gitu, mungkin selalu bertengkar seperti itu gitu ya. Dan dia ini merasa menang, tapi menangnya dia hampa gitu, karena ya itu, dia bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa bahagia dengan tanpa kamu, bisa happy tanpa kamu, tapi padahal dia stres di sini gitu ya, seperti itu. Ada death di sini. Death ini kayak situasi perang gitu ya, jadi ada semacam kehilangan ya, kehancuran, kematian istilahnya kayak gitu. Tapi setelah lama kalian mengalami ini, nah ini akan jadi orang yang baru ya, bukan orang yang baru ya, tapi kayak
banyak hal yang dia perbaiki gitu loh dalam hidupnya, karena death ini juga menandakan transformasi gitu ya, transformasi di dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi perpisahan kalian atau selama kalian tidak ada komunikasi ya, menjauh pergi gitu ya, itu justru merubah hubungan kalian jauh lebih baik gitu loh ya. Seperti itu. Ada hal-hal yang di sini dia tinggalkan gitu ya, hal-hal yang tidak serap, nggak sejalan gitu. Makanya tadi ku bilang ada new love. Orang ini ingin memperbaiki hubungan ya, atau mulai dari awal, tapi dengan cinta baru gitu ya, dengan cara dia yang baru, cara nge-treat kamu itu nggak sama lagi dengan dia yang dulu gitu. Karena di sini juga Empress, ada Empress ya, dia akan lebih menghargai diri kamu gitu ya, dia akan lebih menghormati kamu atau kayak menghargai kamu gitu, karena ya itu ternyata gak ada yang lebih baik dari kamu gitu loh. Meskipun di sini mungkin dia punya orang ketiga ya, memang ada orang ketiga di sini gitu, atau setelah kepergian kamu orang ketiga ini datang untuk membuktikan dirinya bahwa dia bisa tanpa kamu gitu loh ya. Kayak ya udah kamu pergi-pergi aja gitu, aku bisa cari yang lagi gitu, bisa cari yang lain lagi gitu, istilahnya kayak gitu, bisa dapet yang lebih, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu, nggak ada yang lebih baik dari kamu di sini. Bahkan di sini perasaan dia itu semakin lama ya, semakin lama itu kayak semakin besar sama kamu, semakin bertumbuh gitu. Makanya dari sisi itu juga seperti menyadarkan dirinya gitu. Oke. Orang ini masih sering stalking kamu ya, walaupun kamu tidak ada komunikasi, nggak kontak ngejauh pun, dia masih sering stalking kamu ya. Stalking kamu dari sosial media kayak gitu ya. Kalau kalian belum ngeblok gitu ya, karena ada Knight of Swords ini biasanya orang yang penasaran gitu ya, penasaran sama kamu gitu loh, cari tahu gitu, apakah kamu masih single gitu, apakah hidup kamu saat ini bahagia atau enggak gitu loh ya. Jadi orang ini kayak ya jadi stalker lah gitu ya, seperti itu. Namun kesannya seperti dia itu nggak ada peduli gitu ya sama kamu, atau kayak ya apa ya, kalaupun mungkin kayak kamu, kalau belum kamu blok ya di Instagram atau di Facebook atau TikTok apapun gitu, itu dia mungkin dia nggak akan kayak komen, like atau apa, itu nggak gitu loh. Tapi dia cuman lihat gitu loh, lihat oh kayak apa sih dia sekarang gitu ya, atau hidupnya sekarang dia seperti apa ya gitu loh, kayak lebih kepo seperti itu gitu loh. Dan dia juga ada semacam bertanya-tanya gitu ya, apa kamu bersama orang lain kayak gitu loh ya, penasaran lah istilahnya gitu, atau tidak, nah gitu loh istilahnya. Jadi makanya tadi gue bilang orang ini egonya tinggi, gengsinya tinggi gitu loh. Di depan kamu ya, atau seolah-olah secara real nyata di hadapan itu dia nggak peduli gitu loh sama kamu, tapi diam-diam gitu di belakang kamu dia sering stalking gitu loh, cari tahu gitu loh ya, penasaran gitu istilahnya sama kamu gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.